Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa la'natullahi ad-daim ala a'daihim min al-an ila qiyami yaumiddin. Assalamu alayka ya Aba Abdillahil Husain wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik. Alayka minni jami'an salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-lailu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mr. Ali Karim. I'm very glad to meet you at this martyrdom commemoration of Imam Hussein alaihissalam, but let me to continue my lecture in Indonesian. Okay. Ada tamu dari Amerika ya, dan saya baru ketemu ya. Saya ucapkan selamat datang dan saya sampaikan kegembiraan karena bisa bertemu di majelis ini. Pada salah satu episode peristiwa di Karbala, ketika situasi sudah sedemikian genting dan perang akan dimulai, ada salah satu petikan dari kata-kata Imam Hussein ditujukan kepada orang-orang Kufah. Ada banyak sekali yang disampaikan oleh Imam Hussein kepada orang-orang Kufah, tapi ada bagian dari petikan kata-kata Imam Hussein yang ditujukan kepada orang Kufah itu yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ketika Imam Hussein mengatakan, ya ahlal Kufah, wahai orang-orang Kufah, illam yakun lakum dinun wa kuntum la takhafunal ma'ad. Seandainya kalian tidak punya agama dan kalian tidak takut terhadap hari akhirat, kunu ahraran fi dunyakum. Jadilah kalian orang-orang yang merdeka di dunia kalian. Dan inilah salah satu pesan penting Asyura yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi dalam pandangan Imam Hussein alaihi salam, yang dihadapinya adalah orang-orang yang tidak merdeka, bahwa mereka tidak menunjukkan keberagamaan, itu menjadi sesuatu yang sangat nyata. Dan Imam Hussein mengatakan, kalaulah kalian bukan orang-orang yang percaya kepada agama, kalau kalian tidak meyakini adanya hari akhirat dan tidak takut terhadap akibat yang akan didapat dengan segala macam perbuatan buruknya itu di hari akhirat nanti, maka minimalnya jadilah kalian, kata Imam Hussein kepada orang-orang Kufah, jadilah kalian orang-orang yang merdeka. Merdeka adalah sebuah situasi di mana kita bebas melakukan apapun, bebas melakukan beberapa hal dan tidak terbelenggu oleh beberapa hal. Kebebasan sebagaimana yang kita ketahui adalah menjadi isu yang menjadi sangat terkenal dan sering kali disebut-sebut dalam berbagai macam gerakan, bahkan berbagai macam perilaku politik kita sangat dipenuhi dengan istilah kebebasan. Orang-orang para aktivis bicara tentang kebebasan. Bahkan sekarang ini kata-kata bebas itu seringkali disampaikan justru oleh musuh-musuh Islam. Perhatikan bahwa kalau kita melihat perilaku politik dari negara Amerika Serikat, mereka mempromosikan dan menyampaikan, menggembar-gemborkan, menjadikannya sebagai jargon, menjadikannya sebagai pesan penting kepada seluruh dunia
tiga hal. Yang pertama adalah kebebasan, yang kedua adalah isu-isu hak asasi manusia, human rights. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi. Bagi Amerika dan negara-negara barat, isu kebebasan itu sangat sering kali disampaikan. Bahkan baru-baru akhir-akhir ini kita mendengar bagaimana di tahun yang lalu Iran diguncang oleh berbagai macam demo yang intinya terkait dengan kritikan atas aturan yang diberlakukan di Iran terkait dengan kewajiban untuk mengenakan hijab. Dan isunya adalah kebebasan. Dikatakan bahwa rakyat Iran, khususnya kaum perempuan, terbelenggu dengan berbagai macam aturan dan tiranisme. Jadi isu kebebasan itu sering kita dengar di mana-mana, dan bahkan saat ini lebih sering munculnya dari barat. Apakah itu artinya kita harus mengikuti barat? Tentu saja tidak ya. Terus apa yang dimaksud dengan kebebasan yang disampaikan oleh Imam Hussein dalam penggalan pesannya, penggalan khutbahnya yang disampaikan kepada orang-orang Kufah itu? Kebebasan itu ada di 3 level. Yang pertama adalah kebebasan di dalam pemikiran, yang kedua adalah kebebasan dalam perilaku, yang ketiga adalah kebebasan di dalam masalah sosial politik. Bagi Barat, kebebasan dalam berpikir artinya adalah manusia itu harus terbebas dari pemikiran agama. Jadi bagi mereka segala macam pesan-pesan agama yang di sananya simpulnya adalah kepercayaan terhadap Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan kepada manusia berbagai macam taklif dan tanggung jawab, berbagai macam tugas. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dan ada beberapa hal yang harus dihindari. Itu adalah bentuk belenggu dalam hal berpikir. Bahkan bagi mereka pemikiran agama, pemikiran filsafat di dalam agama, kalau ujungnya adalah mengatakan bahwa Tuhan itu ada, bahwa yang namanya agama yang dikirimkan oleh Tuhan itu ada, itu harus dihalangi, harus dilawan, karena itu dianggap sebagai belenggu terhadap kebebasan. Masalah ini saya tidak akan banyak berbicara lebih jauh lagi. Yang akan saya sampaikan adalah pembahasan yang kedua, ya level yang kedua dan yang ketiga dari kebebasan. Dan saya akan melihat bagaimana Barat atau sesuatu yang saat ini betul-betul muncul di tengah-tengah masyarakat dan kemudian dianggap sebagai sebuah kebebasan yang harus diperjuangkan, tapi sebenarnya itu justru adalah belenggu bagi kita. Sesuatu yang dikatakan oleh Imam Hussein, inilah yang menjadi penyebab kenapa ada orang-orang yang berani untuk melakukan penindasan, berani memerangi Imam Hussein alaihissalam dan juga keluarga Rasulullah yang lainnya. Yaitu level yang kedua, yaitu yang terkait dengan akhlak dan perilaku. Bagi mereka, bagi orang-orang Barat, yang disebut dengan kebebasan itu adalah terbebas dari segala macam aturan-aturan keagamaan yang menghalangi syahwat, keinginan yang ada pada dirinya. Itu yang terjadi, makanya ketika isu-isu kebebasan, termasuk di antara yang saat ini, termasuk beberapa bulan yang lalu menjadi sangat kencang isunya, itu terkait dengan LGBT, itu dikatakan bahwa orang itu bebas untuk memiliki orientasi seksual yang bahkan sesama jenis sekalipun. Itu adalah kebebasan yang harus diperjuangkan, kata mereka. Ini adalah sesuatu yang buruk tentu saja, karena kalau kita analisis maka kita akan ketemu bahwa manusia itu tidak mungkin bisa terbebas dengan sebebas-bebasnya. Karena ketika mereka, misalnya orang-orang tersebut, mencoba untuk membebaskan dirinya dan kemudian mengikuti berbagai hawa nafsunya, pada saat itu orang tersebut telah mengikatkan dirinya sendiri kepada belenggu yang lain, yang tidak kalah mengerikan, yang jauh bahkan mengerikan, yang buruk, dan akan membuat manusia itu terperosok ke dalam berbagai macam perilaku yang dimana dia kalau sudah sampai betul-betul terperosok, maka dia tidak akan mungkin bisa keluar dari
keterbelengguan itu. Tidak mungkin dia bisa memecahkan belenggu-belenggu tersebut. Perhatikan bahwa misalnya dalam hal kebebasan berpakaian misalnya, ketika orang-orang Barat mempromosikan kebebasan dalam hal berpakaian, bahwa orang bebas untuk berpakaian dengan cara apapun. Tapi gitu, apa yang terjadi ketika orang-orang bebas berpakaian? Maka misalnya mereka harus hadir dalam sebuah acara yang di sana dikatakan pakaiannya harus bebas, maka saat itu seandainya ada orang yang mencoba untuk menutup pakaiannya, menutup badannya dengan pakaian yang rapi, orang tersebut akan ditolak. Karena apa? Karena kode etiknya harus terbuka. Perhatikan misalnya pesta-pesta yang dilakukan oleh orang-orang Barat. Pesta-pesta yang dilakukan oleh, di sini pun ada ya, orang-orang yang terbaratkan. Mereka itu tidak bisa bebas sebenarnya, karena ketika mereka harus masuk ke sana, mereka harus memakai pakaian-pakaian tertentu, berperilaku tertentu, dan mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang sesuai dengan apa yang menjadi tema dari tempat pertemuan tersebut. Minum-minuman keras harus bebas, mendengarkan musik harus bebas. Tidak boleh ada orang misalnya, saya ingin pakaiannya rapi, Anda akan ditolak. Itulah yang terjadi gitu ya. Jadi pada saat itu ketika orang mencoba untuk membebaskan diri dari aturan-aturan agama, maka pada saat itu dia masuk ke dalam belenggu yang lain, yang tidak kalah bahkan lebih ketat mengikat orang tersebut sehingga tidak mungkin bisa keluar dari belenggunya tersebut. Kemudian yang ketiga dalam hal masalah sosial politik. Dalam hal sosial politik kita melihat dalam kehidupan sosial politik banyak orang-orang yang kebebasan dalam versi Barat itu adalah mereka ingin tidak terikat dengan aturan-aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketika mereka mencoba keluar dari aturan-aturan tersebut, maka yang terjadi mereka kemudian terjerumus kepada aturan yang lain. Karena tidak mungkin sebuah tatanan masyarakat akan kokoh, akan teguh, akan solid, akan berjalan seandainya di sana tidak ada aturan. Semuanya serba anarkisme. Pasti akan ada aturan. Cuma permasalahannya aturan mana yang harus kita ikuti. Banyak orang-orang yang kemudian ketika semuanya itu kemudian mencoba untuk melawan aturan-aturan yang memang secara akal dan pikiran kita dan juga berdasarkan kepada norma-norma agama ini sebagai sebuah aturan yang baik, yang unggul, yang benar, tapi kemudian mencoba dilawan, yang terjadi mereka akan terjumus ke dalam aturan-aturan yang lain. Ada salah satu hadis dari Imam Ali ketika dikatakan bahwa wahai Ali, engkau ini terlalu tegas dalam menegakkan keadilan. Ketika engkau menjadi khalifah yang keempat, gitu, sementara khalifah-khalifah yang terdahulu tidak setegas engkau. Gitu. Banyak rakyat yang protes, katanya. Banyak rakyat yang merasa terbebani, banyak rakyat yang merasa susah di bawah kepemimpinanmu yang sangat tegas itu. Imam Ali mengatakan apa? Kalian yang merasa sulit hidup di bawah sebuah pemerintahan yang adil, dipastikan kalian akan lebih sulit lagi ketika berada di bawah pemerintahan yang zalim. Itu protes-protes itu dipastikan munculnya dari mereka yang merasa nyaman dengan pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang tidak adil. Karena mereka punya kedekatan dengan penguasa dan mereka walaupun mereka misalnya ada beberapa orang yang tidak punya kapasitas untuk menjadi pejabat, akan tetapi kemudian diangkat hanya karena dia adalah kerabatnya, hanya dia adalah orang misalnya orang terdekatnya. Yang terjadi adalah karena dia memang tidak punya kapasitas untuk menjadi pejabat, yang terjadi adalah masyarakat di bawahnya yang kemudian menjadi masyarakat yang dalam situasi kesulitan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ketika pemerintahannya itu didasarkan kepada keadilan. Pemerintahan yang adil itu menciptakan kebaikan untuk sebagian besar rakyat. Sementara pemerintahan yang zalim itu dipastikan walaupun memberikan kebaikan itu hanya kepada segelintir orang saja. Nah, inilah yang
terjadi di dunia ini, sementara kalau kita mengatakan bahwa kita ingin terbebas dalam hal sosial politik ketika apa? Ketika kita berhadapan dengan kezaliman. Kita tidak ingin hidup di bawah sebuah pemerintahan yang zalim. Kita tidak ingin hidup di tengah masyarakat di mana sistemnya itu ada sistem yang zalim. Banyak kekurangan, banyak kezaliman, banyak ketidakadilan. Kita lawan kezaliman tersebut. Nah, ini yang terjadi bahwa maka ketika Imam Husain mengatakan kunu ahraran fi dunyakum, jadilah kalian menjadi orang-orang yang bebas di dunia kalian. Maksudnya adalah di beberapa level tersebut, khususnya di level yang kedua dan ketiga. Nah, salah satu kata-kata Imam Husain, hadis dari Imam Husain juga yang disampaikan, tapi ini sebelum peristiwa Karbala, ketika di tengah-tengah jalan, dalam perjalanan Imam Husain ditanya oleh orang-orang, kenapa engkau pergi ke Kufah gitu, kenapa engkau melakukan kebangkitan? Imam Husain mengatakan innan nasa abidud dunya, sesungguhnya masyarakat sebagian besarnya saat ini sudah menjadi hamba dari dunia. Waddinu la'akun ala alsinatihim, dan agama hanyalah permainan kata-kata belaka. Yahutunahu ma darrat ma'aishuhum. Mereka mau beragama, mau berpegang teguh kepada agama sepanjang agama tersebut mendukung kepentingan duniawiyah mereka. Fa'idha muhissu bil bala, ketika mereka diuji dengan ujian, dihadapkan dengan ujian, qallad dayan, maka sangat sedikit sekali orang-orang yang beragama. Perhatikan ya bahwa Imam Husain saat itu berperang tidak melawan orang kafir, tidak berperang melawan orang musyrik, tidak berperang melawan orang Nasrani Majusi, Yahudi. Akan tetapi yang diperangi oleh Imam Husain adalah mereka yang mengaku sebagai orang Islam, mereka yang menyatakan diri sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang mempercayai Al-Quran, mereka yang membaca Al-Quran, mereka melakukan sholat. Kemudian menjadi pertanyaannya saat itu, kenapa berperang, kenapa memerang Imam Husain itu bangkit melawan orang-orang yang bersyahadat, berzakat, berinfak, haji dan lain sebagainya. Imam Husain mengatakan mereka berperilaku semacam itu dikarenakan apa? Karena saat itu keberagamaan mereka, religiusitas mereka itu berbarengan dengan kepentingan duniawiyah mereka. Itu yang disebut sebagai fenomena kemunafikan, di mana orang secara lahiriah beragama, akan tetapi yang menjadi motifnya bukanlah agama. Karena pada dasarnya hati mereka tidak percaya kepada agama. Agama hanya dijadikan sebagai topeng untuk bisa mendapatkan keuntungan duniawiyah. Wa idza muhisu bil bala, ketika datang ujian, ketika antara agama dan kehidupan dunia berbeda, bahkan bertentangan, menjadi pilihan, menjadi opsi yang harus dipilih salah satunya, maka pada saat itu apa kata Imam Husain? Qallad dayan, sedikit akhirnya orang-orang yang beragama. Karena apa? Karena mereka pada dasarnya abidud dunia. Mereka adalah hamba dunia, mereka terbelenggu dengan kehidupan dunia mereka. Mereka melihat bahwa kebahagiaan mereka ada pada kehidupan dunia. Seandainya mereka melakukan sholat, zakat, baca Quran dan lain sebagainya, itu adalah dikarenakan kehidupan duniawiyah mendapatkan sokongan dengan kehidupan agamanya. Kehidupan agama itu berbarengan, berimpitan. Kita sekarang bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari betapa sangat dengan mudahnya kita temukan orang-orang pergi berhaji, tapi kemudian perilaku yang lainnya dia menunjukkan hal-hal yang sangat buruk. Haji adalah sebuah simbol. Ketika orang sudah punya gelar haji, secara umum masyarakat Indonesia itu menghargainya, menghormatinya, menyatakan bahwa orang tersebut sebagai orang yang beragama. Tuh pergi haji. Akan tetapi betulkah semua orang-orang yang haji itu adalah orang-orang yang memang
melaksanakan dan kemudian mengeluarkan uangnya dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah. Ada salah satu riwayat ketika Imam Zainal Abidin alaihi afdhalus salati wassalam waktu itu pergi berhaji dan kemudian bersama duduk dengan salah seorang sahabatnya yang bernama Bashir di salah satu titik yang tinggi di sekeliling di salah satu bagian bukit yang di sana terlihat bagaimana orang-orang sedang melakukan tawaf, sedang melakukan umroh, tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Bashir mengatakan, alhamdulillah banyak ya orang-orang kita ini, orang-orang muslim ini. Kemudian Imam Zainal Abidin membukakan tangannya semacam ini. Kemudian ya Bashir, coba Anda pandang, kamu pandang ini orang-orang itu dengan pandang itu. Dan kemudian ini adalah sebuah kayak semacam lensa gaib yang kemudian menyingkap sebenarnya batin yang sejati dari orang-orang yang sedang bertawaf itu seperti apa. Dan saat itu juga Bashir terkejut, hampir meloncat dari tempat duduknya, karena yang dilihatnya adalah sebagian besar orang-orang yang sedang bertawaf itu adalah binatang-binatang, wujudnya adalah binatang-binatang. Ada hadis kemudian muncul kata-kata Imam Zainal Abidin yang mengatakan ma aksarad dajij wa ma aqallad hajij, sangat banyak hiruk pikuk akan tapi sangat sedikit orang-orang yang haji itu. Itu terjadi karena apa ya? Seperti itu, bahwa haji itu motivasinya adalah motivasi duniawiyah. Dan itu dikarenakan mereka sedemikian lekatnya dengan kehidupan duniawi itu sehingga mereka tidak bisa lagi kembali kepada yang asli dari kenapa orang-orang kita ini diperintah oleh Tuhan untuk sholat, untuk zakat dan melaksanakan berbagai macam kewajiban agama yang lainnya. Dan sampai pada yang disebutkan abidud dunya. Inilah yang menjadi permasalahan umat saat itu. Islam muncul seakan-akan berjaya dan lain sebagainya, sedemikian rupa megah, kekuasaannya sangat banyak, luas, di mana-mana orang menunjukkan lahiriah keislaman, akan tetapi substansinya kosong. Seperti rayap yang tidak terlihat, akan tetapi tiba-tiba saja sebenarnya bangunan tersebut, kayu tersebut rapuh, bangunan tersebut runtuh. Tidak terlihat. Karena itu Imam Husain mengatakan inilah situasinya. Seandainya tidak disingkap kedok tersebut, seandainya tidak dilawan situasi yang ada, maka kemunafikan itu akan terus ada dan Islam akan betul-betul runtuh pada akhirnya. Inilah yang disampaikan oleh Imam Husain ketika mengatakan innan nasa abidud dunya, sungguh manusia saat ini, di saat Imam Husain melakukan kebangkitan, saat itu sebagian besarnya sudah terbelenggu dengan hawa nafsu duniawiyah. Karena itu kita jangan sampai menjadi orang yang seandainya kita hidup di zaman Imam Husain, kita seringkali mengatakan ya laitana kuntu ma'akum wa nafuzu fauzan azima. Wahai seandainya saja kami bersamamu wahai Husain, dan kami akan ikut bersamamu berperang dan kemudian akan mendapatkan kemenangan dan akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan maqam syahadah yang tinggi. Tapi betulkah akan seperti itu? Kalau misalnya kita masih terikat dengan kehidupan dunia, kalau kita masih terbelenggu dengan berbagai macam belenggu duniawiyah, hawa nafsu kita, bisikan setan, dan kita gagal untuk melawannya, jangan alih-alih kita mampu menjadi penolong Imam Husain, yang terjadi bisa jadi kitalah yang diperangi oleh Imam Husain, naudzubillah min dzalik. Tapi saya percaya ya, kita sebagai orang-orang yang berada di sini hadir untuk menangisi Imam Husain itu adalah orang-orang yang memang sejak awal punya niat yang kuat dan tahu bahwa itulah akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang masih gagal untuk melawan belenggu-belenggu duniawiyah, belenggu hawa nafsu, belenggu dari bisikan-bisikan setan. Kita banyak sekali kaum muslimin yang sampai sekarang pun situasinya masih semacam itu. Dalam hal pemikiran pun
banyak orang-orang yang terbelenggu dengan doktrin-doktrin agama. Misalnya di dalam kalangan Islam sendiri sangat disayangkan. Sampai sekarang masih ada yang tidak berani bersikap kritis, mengkritisi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang dianggap, diustadkan, dinyatakan sebagai ulama. Akan tetapi sebenarnya ada banyak sekali indikator-indikator yang menunjukkan bahwa apa yang disampaikannya itu penuh dengan kebohongan. Perhatikan saja mereka yang membenci mazhab Ahlul Bait. Mereka menyebarkan berbagai macam hoax, berbagai macam fitnah. Bagaimana dengan pengikutnya? Para pengikutnya banyak yang tidak berani untuk melawan, tidak berani untuk bersikap kritis. Pikirannya terbelenggu, ada ketakutan, tidak punya daya kritis terhadap apa yang dia dengar. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan alladzina yastami'una al-qaul, itu berbicara terkait dengan orang-orang ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Itu ciri-cirinya ada alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Itu adalah orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan dan kemudian mengikuti yang terbaiknya. Banyak orang-orang di luar sana sayang sekali ketika berbicara tentang mazhab Ahlul Bait, mereka kehilangan daya kritis dan akhirnya inilah yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Dan sangat disayangkan lagi adalah orang-orang yang memberikan ajaran-ajaran, memberikan informasi, menyampaikan pengajian-pengajian yang isinya adalah fitnah tersebut. Kenapa? Kita melihat bahwa ini hampir sama dengan apa yang terjadi pada saat Imam Husain dulu. Kenapa itu? Ada orang-orang di zaman Imam Husain itu tahu bahwa Al-Husain itu berada di atas kebenaran. Apa yang diperjuangkan oleh Imam Husain adalah kebenaran. Akan tetapi banyak di antara mereka yang enggan untuk ikut. Banyak di antara mereka yang bahkan mencoba untuk menghalangi Imam Husain. Kenapa? Karena mereka punya belenggu yang lain. Kalau yang pertama tadi, di antara orang-orang yang awam, belenggunya adalah belenggu pemikiran. Yang ini adalah belenggunya ada belenggu duniawiyah. Karena dengan sikap mereka semacam ini, selama ini mereka diuntungkan dengan kehidupan dunia, dengan kehidupan agamanya. Dengan membenci Ahlul Bait, dengan menghalang-halangi Ahlul Bait untuk mendapatkan haknya, mereka mendapatkan kehidupan dunia. Kalau misalnya ini disampaikan secara jujur apa yang mereka ketahui tentang Ahlul Bait, maka mereka akan kehilangan posisi, kehilangan harta, kehilangan rekanan, kehilangan teman, bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya. Karena itu sangat banyak orang-orang yang sedikit saja berbicara memuji Ahlul Bait di zaman itu, maka resiko yang dihadapi sangat berat. Ada juga yang terbelenggu dengan sikap sombong terhadap Ahlul Bait Nabi. Ada beberapa di antara mereka mencintai Ahlul Bait dan mereka menyatakan dukungan terhadap Ahlul Bait Nabi. Akan tetapi dalam beberapa hal di masa-masa ketika sangat penting sekali untuk melakukan perintah-perintah tertentu yang disampaikan oleh Ahlul Bait Nabi, oleh Imam Husain alaihissalam di zaman itu, mereka memiliki pandangan tersendiri. Kita dalam sejarah mengenal apa yang disebut dengan kaum Tawabin. Kaum Tawabin itu adalah orang-orang para pecinta Ahlul Bait yang sebagian surat-surat itu dikirimkan oleh kelompok yang kemudian dikenal sebagai kaum Tawabin. Surat-surat yang 17.000 itu sebagiannya yang mengirimkannya itu adalah sebagian besar orang Tawabin, sebagiannya lagi adalah orang-orang yang bahkan ikut memerangi Imam Husain, ikut dalam pasukannya Umar bin Sa'ad. Mereka itu mengapa kok tidak sampai sudah mengirim surat tapi kemudian mereka tidak membela Imam Husain? Apa yang terjadi? Di dalam sejarah itu mereka punya pendapat tersendiri terkait dengan kebangkitan Imam Husain. Mereka mengatakan, iya kami mendukung tapi situasinya tidak seperti begini. Situasinya sudah berubah. Waktu kami kirimkan surat yang menjadi gubernurnya adalah Nu'man bin Bashir, seorang Ansar. Sekarang ini yang menjadi gubernur di Kufah adalah Ibnu Ziyad. Wahai Husain, berkirim surat mereka kepada Imam Husain. Tapi Imam Husain sudah di dalam perjalanan sudah dalam perjalanan dan mereka mengatakan mengirim kurir, jangan ke sini. Imam Husain mengatakan tidak. Ini sudah sampai di titik ini aku harus pergi ke sana.
Mereka kemudian saat itu menunda-nunda sehingga pada akhirnya ketika mereka tahu bahwa Al-Husain akhirnya berada di sebuah tempat bernama Karbala yang berjarak sekitar 80 km dari Kufah, mereka ingin bergabung tapi mereka sudah tidak bisa lagi bergabung. Sudah perbatasan kota sudah ditutup, mereka yang sudah diawasi dan lain sebagainya. Akhirnya ketika terjadi tragedi tersebut mereka menangis. Tapi itulah sikap sombong yang membelenggu mereka. Mereka merasa lebih tahu dari imam mereka terkait dengan apa yang harus dilakukan, yang membuat mereka akhirnya menunda-nunda sebuah pekerjaan. Ini sangat penting ya buat kita ya. Ini sangat banyak sekali saya menemukan ya fenomena di mana ada orang-orang yang tahu bahwa ini adalah kebaikan yang harus dilakukan, tapi kemudian ditunda-tunda terus. Kebaikan yang ditunda-tunda akan menciptakan keburukan yang sama dengan tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Perhatikan nih untuk anak-anak muda ini. Ini karena pada akhirnya saya akan berbicara mengenai anak-anak muda. Karena masalah kebebasan ini mendobrak belenggu ini, kansnya, kemungkinannya lebih besar dimiliki oleh anak-anak muda dibanding dengan orang-orang yang sudah usianya sudah seperti saya dan kemudian yang seusia dengan saya. Ini adalah satu perilaku attitude yang penting bagi kita. Ketika kita tahu bahwa itu adalah sebuah pekerjaan, jangan suka ditunda-tunda. Tawabin, betul pada akhirnya mereka melakukan kebangkitan dan akhirnya banyak yang meninggal dan gugur syahid. Disebut gugur syahid juga. Akan tetapi sangat sedikit orang-orang yang memuji mereka. Sebagian mengutuki mereka. Lambat kalian ini. Kalau kalian sejak awal bergabung, itu tidak mungkin terjadi tragedi Karbala. Tapi itulah yang terjadi. Berbeda dengan Mukhtar ya. Mukhtar saat itu memang sedang berada di dalam tahanan ya. Di penjara sehingga tidak bisa keluar betul-betul. Kalau Tawabin itu mereka tidak sedang di penjara. Tapi mereka menunda-nunda kebaikan. Akibat sejak awal mereka itu terbelenggu dengan yang namanya kesombongan diri. Merasa lebih tahu daripada pemimpin mereka sendiri. Nah yang terakhir, ini pesan akhirnya saya sampai kepada para pemuda Ahlul Bait yang hadir di sini, bahwa yang namanya menjadi orang yang bebas dan merdeka itu perlu energi, perlu kekuatan, dan juga perlu keberanian. Dan itu biasanya dimiliki oleh anak-anak muda. Anak-anak muda sangat dikenal ingin bebas, tidak ingin terikat. Itu adalah sikap yang sangat bagus, penting untuk menjadi berani. Akan tetapi jangan salah alamat dalam melakukan perlawanan. Jangan salah melihat bahwa yang disebut dengan belenggu yang harus dihancurkan itu bukan ajaran-ajaran agama, bukan nasihat yang baik dari orang tua. Bukan kata-kata yang memang benar yang disampaikan oleh para ulama dan para ustadz. Bukan itu yang harus dilawan. Lawanlah yang namanya kejumudan dalam berpikir. Lawanlah yang namanya kebiasaan-kebiasaan buruk. Ubah kebiasaan-kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan buruk, kemalasan, menunda-nunda, terikat dengan hal-hal sifatnya duniawi, itulah yang menyebabkan munculnya tragedi terbesar, paling pahit, paling kelam dalam sejarah umat manusia. Kita perlu para pemuda-pemuda Ahlul Bait yang berani untuk melakukan mendobrak seperti disampaikan oleh Imam Husain, seandainya pun tidak punya agama, illam yakun lakum dinun, seandainya kalian tidak punya agama, wa kuntum la takhafunal ma'ad, dan kalian tidak takut terhadap hari akhirat, fakunu ahraran fi dunyakum. Jadilah kalian orang-orang yang bebas, merdeka, mampu untuk melawan, mendobrak belenggu di kehidupan kalian. Dan ini salah satu di antara yang menjadi simbol pemuda yang berani untuk melawan segala macam kezaliman, dan itu ditunjukkan di peristiwa Asyura adalah Ali Al-Akbar, yang pada kesempatan ini kita akan mengenang bagaimana beliau gugur syahid.
Yang akan kita kenang ini adalah Ali Al-Akbar yang terkenal lah di dalam peristiwa Asyura itu disebutkan bahwa beliau adalah orang yang sangat mirip wajah dan perilakunya dengan Rasulullah. Karena itu saya ingin mengenang peristiwa gugur syahidnya Ali Al-Akbar ini dengan terlebih dahulu mengenang Rasulullah. Kita saya mencoba mengajak hadirin untuk menerbangkan pikiran kita, ingatan kita, memori kita terkait dengan apa yang pernah kita kenal dari Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang sangat sering kita sebut-sebut, orang yang sangat sering kita peringati kelahirannya, yang sering kita puji-puji, yang sering kita banggakan, dan sering kita tangisi segala macam penderitaannya. Rasulullah SAW itu disebutkan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian Rasul dari kalian sendiri, dari kalangan manusia, menjadi bagian dari kalian. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia adalah orang yang sangat berat sekali ketika mendengar ada umatnya yang mendapatkan penderitaan, dan kemudian sangat ingin sekali berharap bahwa orang-orang beriman itu mendapatkan kebaikan. Raufur rahim, orang yang lembut hatinya dan penuh dengan kasih sayang. Rasulullah adalah sosok yang sangat tampan. Dalam sebuah riwayat, Al-Bara mengatakan bahwa tak ada manusia yang lebih tampan dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Al-Bara bahkan sampai mendeskripsikan wajah Rasulullah mulai dari mata, hidung, mulut, gigi hingga rambutnya. Banyak orang yang terpesona ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Wajahnya memancarkan cahaya keindahan, kata-katanya menggetarkan hati, bahkan tubuh Rasulullah disebutkan menebar wewangian yang sangat ajaib. Ketika rambut Rasulullah SAW dipotong, para sahabat berebut mengambil potongan rambut Nabi. Ketika Rasulullah SAW tertidur di siang hari yang terik di bawah pepohonan, dan Rasulullah berkeringat, orang-orang mengambil wadah dan menampung tetesan keringat dari Rasulullah SAW untuk mereka simpan sebagai tabarukan. Semua terpesona, semua orang merindukan bertemu baginda Nabi hanya untuk menyapa dan memandangi wajah Rasulullah, untuk sekedar merasakan aroma surgawi yang memancar dari tubuh Rasulullah. Akhlaknya juga sangat mulia, tutur katanya sangat sopan namun berwibawa, seluruh perilakunya menakjubkan, tak meninggalkan cela. Hasan bin Thabit, Abbas bin Abdul Muthalib, dan banyak penyair masa itu membuat syair-syair mengekspresikan kecintaan, kekaguman dan pujian kepada Nabi. Puji-pujian dan kenangan atas Nabi bahkan terus dilantunkan umat Nabi sampai berabad-abad kemudian. Kita mengenal ada yang disebut dengan Qasidah Barzanji. Saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di banyak tempat itu sangat sering ya membacakan Qasidah Barzanji ini, dan itu adalah ekspresi kecintaan dan kekaguman kepada Nabi. Saya akan mencoba membacakan beberapa baitnya saja yang sangat kita kenal tentu saja. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai kekasih, salam sejahtera untukmu dan salawat Allah untukmu. Asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian,
harap diingat ya bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah itu berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, inna kullu ainin baqiyah yaumal qiyamah illa ainun bakat li qatlil Husain." Kemudian kata Rasulullah, semua mata akan menangis di hari kiamat kecuali mata yang menangisi Imam Husain. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Fatimah, engkau akan memberikan syafaat kepada kaum perempuan dari umatku, dan aku akan memberikan syafaat kepada kaum lelaki dari umatku." Karena itu Rasulullah dan Sayyidah Fatimah saat ini sedang hadir di sini. Dikatakan bahwa ketika kita menyampaikan salam kepada Rasulullah, hadir dikarenakan sebuah keperluan untuk menandai siapa yang nanti akan diberi syafaat oleh Rasulullah dan Sayyidah Fatimah. Rasulullah mengatakan, ma ahadun yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tiada seorang yang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku supaya aku bisa membalas salamnya. Jadi ketika tadi kita menyampaikan salam kepada Rasulullah, ya Nabi salam alaika, itu saat ini Rasulullah pasti menjawab salam kita. Saya akan membacakan syair-syair berikutnya. Dikatakan seperti ini, anta syamsum anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta ikthiru wa ghali, anta misbahus suduri. Engkau bagikan matahari, engkau bagikan bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya, engkau bagikan emas murni yang mahal harganya, engkaulah pelita hati. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapapun yang melihat wajahmu pasti akan berbahagia, wahai yang mulia kedua orang tuanya. Haudukas sofil mubarrad, wirduna yauman nusyuri. Telagamu jernih dan dingin yang akan kami datangi kelak di hari kiamat. Sedemikian mempesonanya Nabi di masa hidupnya, sampai-sampai ketika Nabi yang mulia meninggal, semua merasa kehilangan. Bilal bin Rabah memilih untuk meninggalkan kota dan menyepi di kawasan pegunungan sekitar Madinah. Ia tak kuat berada di Madinah karena biasanya di Madinah ialah yang melantunkan azan atas perintah Nabi. Kini orang yang memerintahkannya melantunkan azan telah tiada. Bilal bingung bagaimana ia bisa melantunkan azan ketika tak ada yang memerintahkannya melantunkan azan. Ketika yang memerintahkannya ternyata bukan Rasulullah. Itulah yang membuat Bilal patah hati dan kemudian akhirnya menyingkir ke kawasan luar kota. Madinah pun semakin suram. Tak ada Rasul dan tak ada suara azan dari muazzinnya Rasul. Suara azan yang biasanya bergema dari menara Masjid Nabawi ke tempat terjauh di kota Madinah, kini sudah tiada. Kalaupun ada yang mengumandangkan azan, bukan lagi Bilal. 3 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra pun jatuh sakit dan dalam keadaan sekarat. Ia jatuh sakit menanggung berbagai penderitaan yang menderanya. Mendengar kabar tersebut, Bilal datang kembali ke Madinah. Saat menengok Sayyidah Fatimah kemudian meminta Bilal untuk melantunkan azan di Masjid Nabawi. Dengan berat hati Bilal memenuhi permintaan Fatimah. Ketika waktu sholat tiba, ia pergi menuju menara masjid dan melantunkan azan. Madinah seperti bergetar ketika mendengar suara itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah Rasulullah ada hidup? Kenapa yang kami dengar ini adalah suara Bilal? Mereka menangis ketika mendengar suara tersebut, karena suara Bilal terhubung dengan sosok Rasulullah yang selalu memerintahkan Bilal untuk melantunkan azan. Orang-orang mendengar suara azan Bilal menangis karena suara merdu itu mengingatkan mereka kepada sosok yang biasanya memerintahkan agar Bilal melantunkan azan. Sementara itu Bilal sendiri melantunkan azan sambil berurai air mata. Suaranya bahkan tercekat dan berhenti ketika sampai kepada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak bisa melanjutkan azannya lagi. Karena kata yang disampaikan, yang diucapkannya adalah sosok Rasulullah yang sangat dicintainya dan sekarang sudah tiada. Ada kesedihan, ada kerinduan, dan ada kepiluan.
Waktu berlalu dan tahun berganti, kerinduan orang-orang terhadap sosok Nabi tak pernah hilang. Pada tahun 35 Hijriah atau 25 tahun setelah wafatnya Nabi, Imam Husain punya anak yang diberi nama Ali. Kelak Imam Husain akan punya dua anak lainnya yang juga diberi nama Ali. Untuk itu anak laki-lakinya ini diberi nama Ali Al-Akbar atau Ali yang paling besar. Yang kedua diberi nama Ali Al-Awsat, dan yang terakhir yang masih bayi ketika peristiwa Karbala terjadi kasih nama Ali Al-Asghar. Imam Husain punya 3 anak laki-laki bernama Ali, dan yang besar yang lahir tahun 35 Hijriah itu diberi nama Ali Al-Akbar. Ketika Ali Al-Akbar semakin besar, orang-orang terheran-heran karena ternyata Ali Akbar sangat mirip dengan kakeknya Rasulullah SAW. Wajahnya sangat tampan rupawan, tutur katanya yang sopan dan berwibawa, perilakunya yang mulia mengingatkan orang-orang kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Bahkan tubuh Ali Akbar secara aneh menebar wewangian yang mengingatkan orang-orang kepada wangi Nabi. Maka orang-orang pun sering mendatangi rumah Al-Husain hanya demi untuk memandangi wajah Ali Al-Akbar. Kerinduan mereka seakan terpuaskan setelah melihat Ali Al-Akbar. Ali Akbar adalah jelmaan Nabi sampai-sampai Muawiyah yang sebenarnya sangat memusuhi Ahlul Bait Nabi. Diceritakan bahwa setelah Muawiyah menetapkan anaknya yaitu Yazid sebagai putra mahkota, itu terjadi tahun 56 Hijriah atau 5 tahun sebelum terjadinya peristiwa Karbala. Maka 1 tahun berikutnya di tahun 57 Hijriah, Muawiyah pergi kemana-mana dan kemudian datang ke Madinah kepada Imam Husain, berkata, wahai Husain, kemudian menyampaikan beberapa hal, menyampaikan bahwa ini adalah satu kehendak rakyat yang menghendaki anakku sebagai putra mahkota. Dan pada saat itu Imam Husain tentu saja menolak dan menyampaikan beberapa kritikan sangat tajam kepada Muawiyah. Dan kemudian saat itu Muawiyah bertemu dengan Ali Akbar yang saat itu berusia 20 tahun. Sudah remaja, sudah pemuda, menjadi pemuda. Saat itu ketika Muawiyah melihat Ali Al-Akbar, dia terpana dan terpesona. Siapakah namanya? Imam Husain mengatakan ini anakku bernama Ali Akbar. Muawiyah mengatakan Ali Akbar saat layak untuk kelak menjadi seorang khalifah. Sungguh pada diri Ali Akbar terkumpul keberanian Bani Hashim, kedermawanan Bani Umayyah dan ketampanan Bani Thaqif. Pada bulan Rajab tahun 60 Hijriah, ketika usia Ali Akbar 24 menjelang 25 tahun, saat itu Muawiyah meninggal dunia di bulan Rajab. Jadi setelah Rajab kan, setelah itu ada bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi 7 tahun sebelum peristiwa Asyura terjadi, Muawiyah meninggal dunia, dan saat itu terjadi muncul perintah dari seorang yang kemudian dinyatakan sebagai khalifah, itu Yazid bin Muawiyah. Intinya adalah sebuah perintah agar siapa saja, semua tokoh muslimin harus berbaiat kepadanya. Siapa saja yang menolak untuk berbaiat maka harus dibunuh. Nah, saat Muawiyah meninggal dan posisinya digantikan Yazid, ancaman pembunuhan dari Yazid membuat keluarga Nabi pergi dari Madinah ke Mekah lalu ke Kufah. Dan Ali Akbar turut serta dalam rombongan tersebut. Banyak warga Madinah yang menangis melepas rombongan Al-Husain, yang di dalam rombongan tersebut ada Ali Akbar yang ikut serta. Yang di dalam rombongan tersebut ada jelmaan Rasulullah. Mereka yang selama ini merasa gembira karena di sisi mereka ada sosok jelmaan Rasulullah, tapi saat itu bersama ayahnya dia pergi. Dan mereka tahu, warga Madinah tahu bahwa Ali Akbar, sang jelmaan Rasulullah, memang tidak akan pernah kembali ke Madinah. Mereka menyampaikan salam perpisahan kepada Imam Husain dan juga kepada Ali Akbar. Waktu terus berlalu, bulan terus bergulir. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Al-Husain sempat singgah di sebuah perkampungan Bani Muqatil. Diriwayatkan bahwa Al-Husain tertidur sesaat dan terbangun di sebuah tempat di perkampungan tersebut. Tiba-tiba saja Al-Husain terjaga dan kemudian mengucapkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillahi rabbil alamin
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata-kata ini berulang-ulang disampaikan oleh Al-Husain. Ali Akbar yang berada di sisi ayahnya bertanya, kenapa Al-Husain mengucapkan kata-kata itu berulang-ulang? Imam Husain menjawab, anakku, aku tadi bermimpi dan mendengar langkah kuda. Lalu kedengar ada suara berkata, kaum ini sedang berlari dan kematian mengejarnya. Dan aku, wahai anakku, menyadari bahwa kematianku tidak akan lama lagi. Ali Akbar bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, semoga Allah menjauhkan keburukan dari kita. Apakah saat itu kita sedang berada di atas kebenaran, wahai ayah? Al-Husain menjawab, ya demi Allah anakku. Tapi ketahuilah bahwa semua hamba Allah akan kembali ke sisinya. Kemudian Ali Akbar berkata, wahai ayah, jika kita tegar berada di atas jalan kebenaran, maka aku tidak akan takut dengan kematian. Waktu pun tiba, Karbala tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Hari itu tanah Karbala diguyur sengatan terik mentari yang mengeringkan tenggorokan para pahlawan Karbala. Hari itu para pejuang Islam sejati satu persatu bergelimpangan meninggalkan junjungan sejatinya Al-Husain. Bintang kejora Ahlul Bait Rasul itu akhirnya menatap pemandangan di sekelilingnya. Wajah-wajah setia pecinta keluarga suci Nabi itu sudah tiada. Yang tertinggal hanyalah onggokan jasad tanpa nyawa. Al-Husain kemudian melantunkan syair, akulah putra Ali dari Bani Hashim, dan cukuplah kiranya menjadi kebanggaan bagiku. Fatimah adalah ibuku dan Muhammad adalah kakekku. Dengan perantara kamilah Allah menunjukkan kebenaran. Kamilah pelita-pelita Allah yang menerangi muka bumi. Kamilah pemilik telaga Al-Kautsar. Tadi di dalam qasidah Burdah, kisah qasidah Barzanji itu disebutkan bahwa Rasulullah adalah pemilik telaga Al-Kautsar. Dan kita berharap bahwa kita akan mendatangi telaga tersebut dan diizinkan untuk meminum air dari telaga Al-Kautsar tersebut. Di sini pun Imam Husain mengatakan lagi, karena ini adalah hadis yang sangat terkenal terkait dengan bagaimana ciri orang-orang yang selamat di hari akhirat nanti, yaitu ketika mereka di awal-awalnya diizinkan untuk meminum telaga Kautsar. Tak seorang pun dapat mengingkari kedudukan kami, kata Imam Husain. Para pengikut kami adalah umat yang paling mulia di tengah-tengah makhluk, dan musuh-musuh kami adalah orang yang paling rugi pada hari kiamat. Beruntunglah hamba-hamba yang dapat berkunjung kepada kami di surga setelah kematian, surga yang keindahannya tak kunjung habis untuk disifati. Kemudian Imam Husain berteriak, teriakan yang kemudian berulang-ulang disampaikan dalam berbagai macam kesempatan. Hal min nasirin yansuruni, hal min mugithin yughithuni. Apakah ada orang yang mau menolong kami? Apakah ada orang yang akan membantu aku? Kata Imam Husain. Adakah sang pembela yang akan menjaga kehormatan Rasulullah? Seruan Al-Husain tidak dijawab kecuali oleh keluarganya sendiri. Beberapa orang dari keluarganya datang ke Imam Husain, dan yang paling pertama kali datang adalah Ali Akbar. Ali Akbar maju mendekati ayahnya, dan Ali Akbar bertanya, wahai ayah, apakah aku diizinkan untuk pergi? Apakah engkau mengizinkan aku untuk maju melawan musuh? Apa yang dilakukan oleh Imam Husain? Bagaimana perasaannya? Imam Husain saat itu diriwayatkan memandangi wajah anaknya, lekat dan lama sekali. Imam Husain mendapati wajahnya dibinari cahaya spiritual yang amat cemerlang, mengingatkannya kepada wajah Rasulullah. Wajah memohon itu direstui tatapan bisu sang ayah, hanya linangan air mata, dan tidak ada sepatah kata pun yang terucap sebagai kata perpisahan dari Al-Husain. Ketika Ali Akbar pergi ke medan pertempuran, Al-Husain kemudian menatap ke langit sambil berlinang air mata. Al-Husain berucap, ya Allah, saksikanlah seorang pemuda yang paras perangai dan tutur katanya paling menyerupai Rasulmu, kini maju berjuang melawan kaum itu. Kepada wajah pemuda inilah kami sering memandang jika kami sedang merindukan Rasulmu.
Sambil menunggang kudanya dengan tangkas, Ali Akbar bergerak dari sisi kanan, kiri, dan menerjang ke bagian tengah pasukan Kufah. Tidak ada dari pihak musuh yang mampu melumpuhkan dan menahan serangannya. Dalam serangan tersebut, Ali Akbar berhasil menjatuhkan 120 penunggang kuda yang tewas di tangannya. Akan tetapi kehausan yang teramat sangat menyebabkan tenaganya terkuras habis dan membuatnya kehilangan tenaga. 3 hari lamanya ia tak meminum setetes pun air. Tubuhnya terasa sangat lemah, maka Ali Akbar pun kembali ke ayahnya. Aku merasa sangat lemah, wahai ayah. Aku haus. Al-Husain berkata, dekatkanlah lidahmu ke sini, wahai adakku. Ketika Ali Akbar menjulurkan lidahnya, Imam Husain pun menyentuhkan lidahnya sendiri ke lidah Ali Akbar. Al-Husain ingin menunjukkan kepada Ali Akbar bahwa lidahnya sendiri justru jauh lebih kering dari lidah putranya. Setelah itu Imam Husain menyerahkan cincinnya kepada Ali Akbar dan berkata, masukkanlah cincin ini ke mulutmu, kecuplah wahai anakku. Ini adalah perpisahan dengan cincinku dan inilah perpisahan denganku. Tapi engkau kelak tidak akan lama lagi berjumpa dengan kakekmu. Ialah akan menghilangkan rasa dahagamu sehingga engkau tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Ali Akbar kemudian kembali ke medan pertempuran. Sekitar 200 orang dari pasukan Kufah berhasil ia robohkan. Tapi bagaimanapun juga tenaga itu ada batasnya. Diserang rasa dahaga yang tidak lagi mampu ditahannya. Yang dihadapinya adalah 30.000 pasukan. Kemampuan Ali Akbar semakin melemah. Seorang bernama Murrah bin Munkad berhasil mendekati Ali Akbar dan menebaskan pedangnya ke leher Ali. Ali Akbar yang lengah tidak mampu menahan pedang tersebut sehingga tebasan pedang itu melukainya dan memancing pasukan Kufah yang lainnya untuk ikut mengepung dan menyerangnya. Darah mengucur segera disusul dengan sambaran anak panah yang menusuk tubuh Ali Akbar secara bertubi-tubi. Ya Rasulullah, kami tahu engkau hadir di sini. Lihatlah tangisan kami. Ya Fatimah, lihatlah tangisan kami. Lihatlah, kami bersaksi bahwa anak dan cucumu menderita luar biasa dan mati dalam keadaan yang sangat mazlum. Ya Rasulullah, saksikanlah cucumu, seorang pemuda yang wajah dan perilakunya sangat mirip denganmu, kini diserang, dikeroyok, disiksa oleh mereka yang mengaku umatmu. Ali Akbar lalu tergolek di atas kudanya yang berputar-putar ke sana kemari setelah kehilangan kendali di tengah riuhnya suasana perang. Tubuhnya yang sudah mengenaskan itu masih sempat dihantam senjata dan dipanah lagi saat kuda yang tak terkendali itu bergerak di sekitar pasukan musuh. Di saat itulah sambil memanfaatkan sisa-sisa tenaga dan nafasnya, Ali Akbar masih sempat berucap, Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Salam bagimu wahai ayahku. Ya ayahku, aku sekarang sudah menyaksikan kakekku Rasulullah. Beliau menyampaikan salam kepadamu dan berkata, cepatlah datang kemari. Imam Husain mendengar kata-kata anaknya itu dan ia meneriakkan kutukan ditujukan kepada pasukan musuh. Hai orang-orang Kufah, aku berharap mata kalian kelak akan dipedihkan oleh tangisan, dada kalian akan dibebani rintihan untuk selamanya, dan Allah tidak memberkati kalian dan Dia akan mencerai-beraikan kumpulan kalian. Setelah memekikan kutukan itu, Al-Husain maju sendiri ke medan perang, menerobos dan membubarkan barisan pasukan musuh. Al-Husain mendekati kuda Ali Akbar dan menggiringnya ke tempat yang aman, lalu menurunkan tubuh penuh luka dan bermandi darah dari putranya itu. Tubuh itu direbahkannya dalam pelukan hangatnya. Ternyata dada Ali Akbar masih bergerak, dan setelah itu kelopak matanya terbuka perlahan dan bibirnya berucap, Ayah, aku sudah melihat pintu-pintu langit terbuka.
Aku melihat para bidadari di surga sedang berkumpul sambil membawa cawan-cawan minuman dan memanggil-manggil aku. Ayah, sekarang aku pergi ke sana. Setelah menyampaikan kata-kata itu, ruh Ali Akbar pun melayang setelah jasadnya menghembuskan nafas yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sayalamul ladzina dzalamu ayyaman qalbin yanqalibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.